It don't care whether I'm good or not. It don't care whether I snore or not. It don't care which God I pray to. There are only three things in this world with that kind of unconditional acceptance. Dogs, donuts, and money. Only money is better. You know why? Because it don't make you fat and it don't poop all over the living room floor. There's only one thing I like better. Other people's money. Tentu kita semua tahu uang. Mata uang yang jadi patokan di dunia adalah US dollar. Bisakah Anda mencetak uang dolar? Tentu tidak bisa. Hanya ada satu lembaga di dunia ini yang punya hak monopoli untuk mencetak uang dolar. Bank Sentral AS, yakni Federal Reserve Bank. Jika kita mengatakan bahwa bumi ini datar, NASA berbohong, satelit adalah scam, tentu sebagian besar orang tidak percaya. Sekarang, sekalian kita katakan bahwa Federal Reserve yang punya hak monopoli untuk mencetak dolar itu adalah swasta, bukan pemerintah Amerika Serikat. Orang pasti lebih tidak percaya. Lupakan sebentar soal NASA atau satelit. Ada swasta seperti Anda, tapi punya hak monopoli sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk mencetak uang dolar. Tidak mungkin, bukan? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. In order to begin to understand how our financial system works, we need to go back to the early 1900s, 1910 to be exact. Everyone at some point in their lives has heard of the Federal Reserve, but most likely don't understand what it is or how it works. The Federal Reserve, referred to as the Fed, is a central bank that many economists refer to as the biggest robbery ever enacted on the American people. Stop. Konteks pembahasan kita adalah apakah betul ada sekelompok kecil orang bisa menipu dunia. Yang Anda saksikan sekarang adalah bukan hanya menipu soal angkasa luar, tapi merampok warga Amerika Serikat dan menipu dunia tanpa disadari. The reason for this is because the Federal Reserve is neither part of the federal government, nor does it have any reserves. Yet, this single organization controls the money supply of the most powerful country in the world. On December 23, 1913, 2 days before Christmas, when most people in Congress were home with their families, the Federal Reserve Act was signed into law by President Woodrow Wilson. That single act, however small it may seem, transferred the control of our monetary system from our government into the hands of some of the wealthiest men in our country. Putting into law the Federal Reserve Act gave unlimited power to a few wealthy banking institutions in America. Disitulah kelihayan elit global. Mereka tahu cara mencuri start di Kongres sehingga RUU bisa disetujui. Tahun 1913 itu belum ada media online. Telepon pun masih jarang sehingga mereka bisa melakukan itu. Apakah tidak ada senator yang tahu dan protes? Tentu ada. Senator Charles Lindbergh Sr. adalah senator yang sangat disegani dan punya integritas yang hidup di zaman itu. Ia dikenal bukan hanya sebagai politisi ternama, tapi juga seorang pejuang yang berani melawan mafia di Minnesota. Lewat bukunya, Banking and Currency and the Money Trust, Lindbergh menulis, ketika Presiden menandatangani undang-undang itu, pemerintahan bayangan yang dijalankan oleh kekuatan moneter menjadi sah. Kejahatan pidana legislatif terburuk sepanjang masa terjadi akibat diberlakukannya undang-undang perbankan ini. Selanjutnya, Senator Lindbergh menulis, sistem ini adalah swasta, dijalankan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan uang orang lain. Other people's money. The Fed has the power to issue currency, manipulate interest rates, and run secret bailouts. Yet Congress and the President are not allowed full oversight over this powerful organization. When testifying before Congress in 2009, Fed Chairman Ben Bernanke refused to disclose which institutions received trillions of dollars in these bailouts and loans, or give our representatives details about what deals were being made. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? Hundreds and hundreds of banks, any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Tell us who they are. No. Anda lihat dengan mata kepala sendiri
Gubernur Bank Sentral ketika ditanya DPR kepada siapa dibagikan uang 2,2 triliun dolar atau 29.000 triliun rupiah itu diberikan, bisa menolak dan tak mau menyebutkan. Kebohongan NASA dan satelit adalah soal kecil dibanding soal ini. Apa dampak dari bailout di Amerika itu? Semua mata uang nilainya jadi turun. Gaji Anda boleh sama, tapi 1 juta rupiah sebelum dan sesudah bailout beda nilainya. Ini yang namanya perampokan, bankster, jauh lebih kejam dari rampok bank bersenjata. The problem is we have a privately owned central bank system in the United States disguised as a government-owned system. Now, if you look in the telephone book here in the Washington, D.C. area, you look up for Federal Reserve in the blue government pages, it's not there. It's in the white pages right next to Federal Express. It's a privately owned central bank. Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. Under this fractional reserve scheme, we inevitably become debt slaves to a ruling class of financial elite, not because they are better or smarter than anyone else, but because they have rigged the system to benefit themselves at the expense of most people on the planet. Menciptakan sistem yang menguntungkan mereka, itulah kata kuncinya. Sama seperti soal satelit, bukan berarti yang beli satelit itu bodoh, tapi karena sudah menjadi sistem yang utuh, orang pikir itu nyata. Jadi bukan masalah bodoh atau pintar, tapi masalah sistem. Orang tak sadar mengikuti sistem yang menguntungkan mereka. This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. Bukan saya ngomong loh, 2 kali kalimat itu dia katakan. Ketika di episode 6 saya mengatakan NASA mencuri uang Anda, mungkin banyak yang kaget. Sekarang Anda lihat sendiri, elit global bukan cuma mencuri dari biaya telkom mahal yang Anda bayar, tapi mereka merampok uang pajak warga Amerika. Mereka mampu melakukan itu. Masih heran mereka bisa bohong soal NASA dan angkasa luar? Mereka tidak peduli dengan Anda, tidak peduli dengan kita, bahkan tidak peduli dengan warga Amerika Serikat. Ini adalah politik, cara memperoleh tujuan, yaitu bangkrutnya semua negara di dunia, hancurnya semua agama di dunia, agar tunduk pada tatanan dunia baru di bawah kaki mereka, New World Order. So, bagaimana bisa ada segelintir elit yang begitu kaya, berkuasa, dan jahat? Pada episode-episode lalu, kita sudah membahas timeline akar historis dari mulai Raja Nimrod tahun 2200 sebelum Masehi, Merovingian, dinasti Raja Prancis pertama, abad ke-5, Knights Templar, abad ke-11, The Medici, Godfather yang melahirkan abad pencerahan Eropa di abad ke-14. Kita sudah membahas bagaimana Knights Templar, sekelompok tentara miskin di Prancis yang logonya 1 kuda 2 orang, bisa menjelma jadi The Bank of Europe dengan kekayaan yang luar biasa lewat bisnis perang. Begitu pula dengan The Medici yang lahir sebagai anak pedagang lokal biasa di Florenza, Italia, bisa menjadi Godfather abad pencerahan yang mengasuh anak-anak muda berbakat seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, dan lain-lain. Sejarah kembali berulang, kali ini di Frankfurt, Jerman. Tahun 1769, ada seorang bankir pedagang emas yang tinggal di ruko lantai 5. Namanya Mayer Amschel Bauer. Ia penganut aliran mistik Freemason. Ia memasang jimat perisai merah, Rothschild dalam bahasa Jerman. Lafal Inggrisnya Rothschild. Ia pun berganti nama menjadi Mayer Amschel Rothschild. Melalui pergaulan secret societies, bankir dan pedagang emas itu menjadi kepercayaan salah satu keluarga terkaya di Eropa. Monarki terkaya di Jerman, Pangeran William IX Hesse-Kassel.
Ia adalah cucu Raja George II di Inggris, sepupu Raja George III, ponakan Raja Denmark, dan ipar Raja Swedia. Bisnis Pangeran William IX Hesse-Kassel ini adalah penyedia tentara bayaran. Dari sinilah Rothschild belajar bahwa perang adalah proyek, perang adalah uang. Maka Rothschild menjadi bankir pedagang emas yang juga berbisnis perang. Dari sini pula lah Rothschild belajar bahwa bisnis kredit yang paling menguntungkan adalah memberi hutang kepada raja-raja. Karena di samping memiliki aset yang banyak, para raja pun memiliki pendapatan yang pasti, yaitu pajak rakyat. Royal Kingdom memperoleh pendapatan dari royalty. Satu hal yang tak diajarkan di sekolah, di Eropa dan di negara-negara maju, yang namanya bank sentral yang punya hak mencetak uang di sebuah negara adalah swasta. Raja-raja dari zaman Knights Templar memang biasa berutang pada para bankir. Tradisinya memang begitu. Tak ada kerajaan zaman dulu yang mengurus moneter. Kerajaan hanya mengurus royalti. Urusan peredaran uang diserahkan pada ahlinya, bankir swasta. Bank sentral modern pertama di dunia adalah Bank of England. Didirikan tahun 1694. Milik swasta berdasarkan konsesi dari King William of Orange. Bank sentral Prancis didirikan tahun 1716, milik swasta. Dinasionalisasi 2 tahun kemudian. Diswastakan kembali tahun 1800. Dinasionalisasi lagi tahun 1946, diswastakan kembali tahun 93 bersamaan dengan terbitnya euro. Jadi jangan heran jika Bank Sentral Amerika Serikat itu swasta. Federal Reserve adalah bank sentral swasta ketiga di negara Amerika Serikat. Sebelumnya, pernah ada 2 kali bank sentral swasta di Amerika. First Bank of US dan Second Bank of US. Kita akan membahas soal ini nanti. Dengan menggunakan uang Pangeran William IX, bisnis keuangan Rothschild berkembang pesat dan mulai menjadi sentra keuangan Eropa dan kelak Amerika. Untuk menancapkan kuku kerajaan bisnis keuangannya, Mayer Amschel Rothschild mengirim 5 putranya ke 5 negara utama di Eropa: Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Prancis. Putra pertama, Amschel Mayer Rothschild, tetap di Jerman. Putra kedua, Salomon, dikirim ke Vienna dan mendominasi bisnis keuangan Austria. Nathan Rothschild, putranya yang paling cerdas dan dominan, dikirim ke London dan menguasai bisnis keuangan di Inggris. Karl dikirim ke Napoli, Italia, dan Jacob dikirim ke Paris, Prancis. Mayer Rothschild mewariskan bisnis kepada 5 anak di 5 negara ini dengan ritual masonik yang menggunakan ayat-ayat kitab Zabur atau Mazmur, yaitu Psalm 127. Ayat ini dulu digunakan oleh Nabi Daud ketika mewariskan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. 1 Mei 1776, Rothschild membentuk kelompok satanik bernama Bavarian Illuminati. Bavaria adalah wilayah Jerman Tenggara. Lokasinya dekat 2 dari 5 wilayah operasi Rothschild, yaitu Frankfurt dan Vienna, Austria. Yang ditugaskan menjadi eksekutif adalah Adam Weishaupt, seorang profesor di Ingolstadt University. Rothschild mengumpulkan para intelektual seperti doktor, lawyers, hakim, gubernur, baron, ekonom, dan lain-lain yang bertujuan untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Perlu kita perjelas sekali lagi, tidak semua Freemason itu Illuminati. Ada ribuan cabang Freemason. Dari situ, ada banyak lagi cabang yang bernama Illuminati. Alumbrados di Spanyol misalnya. Kebanyakan Freemasonry hanya ritual-ritual keagamaan. Hanya ada 1 cabang Illuminati yang bertujuan menguasai keuangan dan pemerintahan, yaitu Bavarian Illuminati yang didirikan oleh Rothschild. Perhatikan tanggal lahirnya, 1 Mei 1776, 2 bulan sebelum kemerdekaan Republik Modern pertama di dunia, Amerika Serikat. 13 tahun sebelum berdirinya Republik Modern kedua di dunia, Prancis. 1 Mei adalah Hari Buruh yang dulu disebut Hari Komunis alias May Day. Bavarian Illuminati atau kita sebut Illuminati mendanai kelompok Jacobin atau Yakobin yang paling radikal dan berpengaruh dalam revolusi Prancis sehingga menjadi negara republik seperti yang kita kenal sekarang ini. Rothschild membangun markas Illuminati berupa Masonic Lodges Grand Orient di Prancis, lengkap dengan logo piramida terpancung yang biasa kita lihat pada uang dolar. Illuminati menggunakan cabang-cabang Freemason yang lain untuk melaksanakan tujuannya. Rencana makar secret societies ini terbongkar. Organisasi Bavarian Illuminati dibubarkan oleh pemerintah Jerman 1785. Secara organisasi, Illuminati sudah tidak ada. Tak ada kantornya, tak ada pegawainya, dan lain-lain. Illuminati berkembang menjadi ideologi. Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages alias New World Order.
Meski organisasinya sudah tidak ada, ideologi Illuminati tetap hidup dan sangat ditakuti oleh pemerintahan banyak negara di zaman itu. Tahun 1798, Profesor John Robinson menulis tentang ancaman ideologi Illuminati. Perhatikan judul bukunya. Ketika saya mengatakan bahwa elit global bertujuan untuk membangkrutkan negara-negara di dunia, menghancurkan agama-agama di dunia, itu bukan kata-kata saya, melainkan esensi dari buku Profesor John Robinson yang ditulis 218 tahun yang lalu. Illuminati adalah ideologi yang sangat menakutkan bagi mereka yang mengerti. Anda bisa mengakses secara online ke George Washington Papers di Library of Congress. Anda akan menemukan tulisan tangan Presiden pertama Amerika, George Washington, yang ditulis tanggal 24 Oktober 1798. Presiden pertama Amerika itu mengetahui persis ancaman kelompok Illuminati yang dulu mendanai kelompok radikal Jacobin pada Revolusi Prancis. Illuminati lahir duluan sebelum lahirnya dua republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat dan Prancis. Aliran Freemason mengakar pada budaya kedua republik pertama di dunia itu. Bukan berarti rakyat Amerika dan Prancis itu penyembah iblis, tapi hanya segelintir elitnya saja yang mampu infiltrasi ajaran-ajaran mereka dalam berbagai arsitek dan monumen. Begitu besar di depan mata, tapi orang tidak menyadarinya. Anda lihat sendiri tulisan tangan Presiden George Washington yang disimpan di Library of Congress. Illuminati adalah ancaman yang nyata, menghancurkan agama-agama dan negara-negara di dunia untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Zaman itu, orang melihat sendiri bagaimana Illuminati sukses mendanai kelompok Jacobin sehingga berhasil mendirikan Republik Prancis. Mengapa Illuminati ingin menggulingkan pemerintahan? Supaya dapat konsesi. Bank Sentral Prancis, milik swasta yang dinasionalisasi tahun 1718, diswastakan kembali tahun 1800 akibat revolusi, milik Rothschild. Dari situ keluar ungkapan Rothschild yang terkenal, berikan saya hak untuk mencetak uang negara, saya tak peduli siapa pemerintahnya. Dari bisnis bank sentral yang punya hak monopoli cetak uang negara, dikombinasi dengan bisnis perang untuk menggulingkan pemerintahan, kekayaan Rothschild sudah tidak terbendung. Ketika perang Napoleon meletus, Rothschild mendanai kedua pihak yang berperang. Nathan Rothschild di London membiayai Inggris lewat hutang. Jacob Rothschild di Paris membiayai pihak Napoleon lewat hutang. Rothschild bertaruh di atas dua kuda yang berperang. Pihak manapun yang menang, Inggris atau Prancis, sudah pasti Rothschild yang menang. Bank sentral pertama di Amerika didirikan tahun 1791, The First Bank of US, milik Rothschild. Konsesi 20 tahun sampai 1811. Rothschild masuk lewat agennya, yaitu Alexander Hamilton, Menteri Keuangan Amerika pertama di era Presiden George Washington. Dari sejak berdiri sebagai negara republik, Bank Sentral Amerika tahun 1791 adalah swasta. Tiap dolar yang dicetak adalah utang pemerintah Amerika kepada para bankir swasta. Sejak Republik Amerika Serikat berdiri. Ini bukan kata saya, Anda baca sendiri, itu kata Departemen Keuangan Amerika. Semua data ada di depan mata, tapi kebanyakan orang ignorant. Tahun 1811, konsesi 20 tahun First Bank of US berakhir. Pemerintah Amerika Serikat tak mau memperpanjang konsesi bank sentral swasta. Apa yang terjadi? Inggris menyerang Amerika. Nathan Rothschild di London mengatakan, kasih pelajaran pada bangsa Amerika yang tidak patuh itu. Kembalikan mereka ke status negara jajahan. Puncak-puncaknya adalah Gedung Putih dibakar tahun 1814. Ini bukan lukisan fiksi, tapi lukisan sejarah. Rothschild menang. Maka dibentuklah The Second Bank of US, bank sentral swasta kedua, tahun 1815. Konsesi 20 tahun sampai 1835, milik Rothschild. Tahun
tahun 1815 itu, Rothschild sudah menjadi keluarga terkaya di dunia. Tidak tertandingi, tapi ambisinya belum selesai. Berikan saya hak untuk mencetak uang negara, saya tak peduli siapa pemerintahnya. Itulah ideologi Illuminati. Bank sentral Inggris, Prancis, dan Amerika belum cukup untuk Rothschild. Ia ingin membuat mata uang tunggal Eropa. Ia tahu semua negara di Eropa berutang padanya. Itu yang menjadi kekuatan Rothschild untuk menekan agenda pembentukan mata uang tunggal Eropa. Lewat Kongres Vienna 1814-1815, Rothschild mengundang raja-raja Eropa untuk membentuk mata uang tunggal Eropa. Ketika euro beredar tahun 1993, banyak orang kaget. Padahal Rothschild sudah berusaha mewujudkannya 180 tahun sebelumnya. Semua raja di Eropa sulit menolak proposal Rothschild karena semua raja berutang padanya. Kecuali satu, Tsar Alexander I Rusia yang tak pernah punya hutang padanya. Tsar menolak proposal Rothschild. Maka rencana penerbitan euro tahun 1819 pun kandas. Rothschild bersumpah akan membunuh Tsar beserta keluarganya. Sumpah Rothschild ini terwujud 102 tahun kemudian. Tsar Nicholas II beserta keluarganya dibunuh oleh rejim komunis binaan Rothschild. Sebuah tragedi kemanusiaan dunia yang menyisakan misteri Putri Anastasia yang konon lolos dari pembunuhan keji itu. Kita akan kembali membahas soal ini. Tahun 1848 ada 3 hal bersejarah yang dilakukan keluarga Rothschild yang merubah dunia untuk selamanya. Pertama, Rothschild mendanai agen Illuminati, Giuseppe Mazzini, untuk memimpin revolusi Italia. Perang adalah uang. Mazzini dikenal sebagai pionir rejim fasis di Italia yang kelak diikuti oleh fasisme Hitler di Jerman. Dari sepak terjang Mazzini kemudian lahir istilah mafia. Mafia adalah singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti. Indah sekali kedengarannya, yang artinya Mazzini memenangkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Itulah mafia. Jika mafia ditakuti di seluruh dunia, Rothschild adalah cukong yang mendirikan sejarah mafia di dunia. Bukan cuma gangster, tapi jauh lebih kejam, bankster. Kedua, tahun 1848 itu, Rothschild mendanai pembuatan master plan bagaimana agar kelompok kecil orang bisa menguasai dunia lewat perekonomian. Nama platformnya The Protocols of Zion. Ketiga, masih di tahun 1848 itu, Rothschild mendanai pembuatan master plan untuk menjatuhkan Tsar Rusia. Maka ditunjuklah cucu sepupu istri Nathan Rothschild untuk membuat doktrin komunis. Karl Marx. Orang berpikir Karl Marx adalah orang Jerman atau orang Rusia. Padahal ia adalah orang Yahudi, putra dari Herschel Mordecai. Karl Marx tak ada hubungannya dengan negara-negara komunis. Ia hanya menulis buku untuk memprovokasi kaum buruh dan proletar di Rusia agar berontak dan membunuh Tsar Rusia sesuai sumpah Nathan Rothschild. Maka dibakarlah kemarahan kaum buruh dan proletar di Rusia. Janji-janji sorga bahwa sistem komunis akan membawa kesejahteraan bagi kaum buruh dan tani. Ia tak peduli bahwa sistem itu akan gagal. Yang penting bagaimana caranya menggulingkan Tsar sehingga Rothschild punya kekuasaan di Rusia. Karl Marx menciptakan janji sorga komunisme di dunia lewat 2 buku, yaitu The Communist Manifesto dan Das Kapital. Buku itu jadi buku standar paham komunis di seluruh dunia. Padahal Karl Marx tak pernah menginjak negeri komunis. Coba Anda cek, Karl Marx menulis buku The Communist Manifesto di Brussel, Belgia, tahun 1848. Kemudian Karl Marx menulis buku Das Kapital di London 1867, markas keturunan Nathan Rothschild. Dan akhirnya Karl Marx membentuk First International Communism di London lagi. Jadi jangan heran jika Soviet dan Amerika kompak membom nuklir langit selama 4 tahun. Jangan heran jika Soviet diam saja NASA berbohong pergi ke bulan. Mereka adalah 2 sisi dari koin yang sama, Illuminati. Para elitnya, bukan seluruh rakyat. Kebohongan NASA dan satelit tak ada apa-apanya dibanding kebohongan dan kejahatan elit global lainnya. The Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Untuk menancapkan kuku di Amerika, Rothschild mengirim seorang agen, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Jacob Schiff kemudian membiayai semua konglomerat Amerika saat ini. Rockefeller, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, US Steel, semua lahir dari tangan agen Rothschild yang brilian ini. Jacob Schiff, The God of Wall Street. Dari sinilah lahir apa yang kita sebut sebagai elit global. Sejak awal abad 20 itu,
Rothschild lebih banyak ada di belakang layar. Yang tampil dominan adalah Rockefeller dan JP Morgan. Jangan harap lihat nama-nama mereka sebagai daftar orang terkaya dunia versi Forbes, Fortune, dan lain-lain. Itu semua dihitung dari pajak. Elit global justru menyembunyikan aset-aset mereka. Mereka yang punya bank-bank di Swiss, Cayman Island, dan lain-lain. Surga penyimpanan uang bagi para koruptor dan mafia. Seperti dijelaskan di awal, setelah konsesi Second Bank of US berakhir 1835, Amerika tak lagi memiliki bank sentral. Uang dolar diterbitkan oleh bank-bank daerah dan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya Amerika punya bank sentral swasta lagi? Elit global menerapkan strategi menciptakan kekacauan untuk mengegolkan agenda. Order out of chaos. Taktiknya adalah problem, reaksi, solusi. Bikin problem atau krisis. Rekayasa reaksi, propaganda lewat media. Dan pura-pura menawarkan solusi. Padahal solusi itu adalah agenda yang sudah dirancang dari awal. Bankster ini sama seperti preman pinggir jalan. Bagaimana caranya supaya preman dapat duit dari kendaraan yang lewat? Dia bikin problem, tebar paku di jalan. Begitu ada kendaraan kempes, bannya kena paku, dia bereaksi, pura-pura menawarkan solusi, jasa tambal ban, sambil getok minta harga tinggi. Padahal memang itu agendanya dari awal. Taktik membuat bank sentral swasta persis seperti itu. Amerika sudah 75 tahun tak punya bank sentral sejak dibubarkan tahun 1835. Bagaimana caranya supaya ada bank sentral swasta lagi? Problem, reaction, solution. Tahun 1907 mereka bikin problem. Jacob Schiff pidato di Kongres, kalau tak ada bank sentral maka perekonomian Amerika akan runtuh. Setelah itu JP Morgan dan Rockefeller bikin isu seolah-olah ada bank yang kesulitan likuiditas. Terciptalah ras beneran, Panic 1907. Begitu mudahnya membohongi orang-orang sebab JP Morgan dan Rockefeller memiliki media-media cetak. Rakyat Amerika panik, tercuci otaknya. Memang betul harus ada bank sentral, pikir mereka. Maka ditunjuklah Nelson Aldrich, mertua Rockefeller, sebagai ketua komite penyusunan undang-undang bank sentral di Senat. Cerita selanjutnya adalah apa yang Anda saksikan di awal episode ini. Itu sebabnya Undang-Undang Federal Reserve 1913 disetujui. Janji sorga untuk menstabilkan moneter dan mengembangkan bisnis. Hasilnya, langsung Perang Dunia I beberapa bulan kemudian, 1914. Tak akan ada perang dunia jika tak ada yang mendesain. Order out of chaos. Problem, reaction, solution. Apa agenda rekayasa Perang Dunia I? Dendam lama Rothschild. Gulingkan kerajaan Rusia. Bunuh Tsar beserta keluarganya. Sebuah negara tak bisa disebut sebagai negara yang berdaulat jika tak ada pengakuan dari negara lain. Begitu pula dengan negara baru, komunis Uni Soviet. Coba Anda cek, negara mana yang pertama kali mengakui kedaulatan Uni Soviet? Inggris, tahun 1922. Negeri Nathan Rothschild. Sumpahnya terkabul untuk membunuh Tsar beserta keluarganya. Soviet adalah negara rekayasa ciptaan Rothschild lewat paham komunisme yang diciptakan oleh cucu sepupu istri Nathan Rothschild, Karl Marx. Jadi jangan heran jika Soviet dan Amerika Serikat kompak, sama-sama bikin space program palsu. Program angkasa luar dibutuhkan oleh para elit di Amerika dan di Soviet supaya anggaran defisit dan utang pada bank sentral swasta. Mereka tak peduli dengan rakyatnya. Begitu Soviet bangkrut tahun 1989, coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev, New World Order. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Masih heran mereka bohong soal satelit? Bank adalah jantung perekonomian. Cetak duit yang banyak, salurkan kredit bunga rendah ke masyarakat. Tentu orang senang punya banyak duit. Semua berhutang ke bank menjaminkan rumah dan aset-asetnya. Setelah itu, ketatkan likuiditas. Naikkan suku bunga. Macetlah semua kredit. Bank menyita aset rakyat. Peristiwa ini disebut The Great Depression. In the 1920s, Americans were enjoying the fruits of a new prosperity. For those who had money, it was a time to get rich quick. Believing they could only win, 1 million Americans had their money in the stock exchange. In just 4 years, their shares roared up 400%. Then, on the morning of October the 24th, 1929, the unthinkable happened. It was just down, down, down. The market kept going down. Peristiwa Panic 1907 terulang kembali jadi The Great Depression 1929.
Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. Jurusnya itu juga. Mereka dengan mudah bisa melakukan itu berulang-ulang karena kita semua adalah pelupa yang naif. The crash affected people far beyond Wall Street. The greatest victims were not the wealthy, but working people around the world. Capitalism had promised progress and prosperity for all. Instead, it delivered mass unemployment and the breadline. Within a year, 2.5 million had lost their jobs. Laid-off men were driven to despair, victims of a process they couldn't understand. We haven't got no work, we can't get no work, we're looking for work. We can't get no work, but we will by someday in the future. Mereka tak punya belas kasihan. Mereka merasa ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di dunia dan kita semua adalah budak-budaknya. Sekte iblis, Illuminati. In Chicago, the new poor tore the wooden blocks from the city streets to use as fuel. Amerika sudah bangkrut dari tahun 1929. Katanya Bank Sentral didirikan tahun 1913 untuk menjaga perekonomian. Yang ada justru merampok rakyatnya sendiri. Apakah bangsa Amerika sebodoh itu? Bukan masalah bodoh atau pintar, tapi karena percaya dan mengikuti sistem yang dibuat oleh elit global yang sengaja dirancang untuk menguntungkan mereka dengan merugikan semua umat manusia di dunia. Waktu Great Depression 1929-1933 itu, para petani memanggul senapan untuk melawan bankir yang datang untuk menyita aset mereka. Zaman itu, bandit perampok bank menjadi pahlawan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. John Dillinger contohnya. Selesai merampok bank, ia berbaur dengan masyarakat. Dan tak ada masyarakat yang mengadukannya pada polisi, karena perampok bank itu dianggap sebagai pahlawan yang melawan sistem yang korup. Para bankster ini belum puas dengan menyita aset-aset rakyat yang dijaminkan ke bank. Mereka tambah dengan merampok emas milik rakyat. Caranya lewat kepres yang diterbitkan oleh Presiden Roosevelt, salah satu pentolan Illuminati. Rakyat harus menyerahkan emas yang dimilikinya dengan alasan untuk menyelamatkan perekonomian. Ancaman hukuman penjara 10 tahun. Ini adalah perampokan yang luar biasa. Kebohongan NASA dan satelit tak ada apa-apanya dibanding semua ini. Di era Presiden Roosevelt inilah, tahun 1933, diterbitkan lembaran dolar baru yang masih digunakan sampai sekarang. Piramida terpancung, All Seeing Eye, Dajjal bermata satu. Gambar-gambar itu bukan budaya Amerika. Jika Anda melihat kamus, Anda akan paham arti anagram, rahasia huruf kata yang diacak di beberapa kalimat. Pada kalimat yang tertera di lembar dolar itu, Anda akan menemukan anagram Mason, Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, New World Order. Gambar-gambar itu sama sekali bukan budaya Amerika, tapi budaya sekte iblis Illuminati. Ini menunjukkan bahwa tahun yang tertera di situ, 1776, bukan mengacu pada hari kemerdekaan Amerika, tapi pada hari lahir Illuminati, 1 Mei 1776. Figur Presiden Roosevelt ini berkacamata dan mengisap pipa oleh orang-orang Inggris dijadikan parodi sebagai penjahat Batman, Penguin. Other people's money. Elit global belum puas dengan semua itu. Maka dirancanglah Perang Dunia Kedua yang meletus masih dalam era Presiden Roosevelt. Problem, Reaction, Solution. Apa agenda tersembunyi yang seolah menjadi solusi Perang Dunia II? Dibentuklah 3 badan yang suci dari yang suci dunia saat ini. The Holy of Holies, PBB, World Bank, dan IMF. Kebohongan NASA dan satelit tak ada apa-apanya dibanding ini. Coba Anda perhatikan, setelah berdirinya PBB 1945, justru lebih banyak perang yang terjadi. Perang Israel-Palestina, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Kongo, Zanzibar, Ethiopia, Bosnia, Perang Teluk, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Perang adalah uang, proyek besar bagi kontraktor perang dan industri militer. Dengan adanya perang, anggaran negara menjadi defisit, utang pada bank sentral swasta. Perang adalah strategi jitu untuk pemusnahan ras, genocide, depopulasi, program penyedikitan umat manusia. Itu sebabnya Presiden kita, Soekarno,
keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965 karena ia tahu lembaga yang suci dari yang suci itu adalah sandiwara belaka. Dunia ini Perpanjangan tangan dari para elit yang ia sebut sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme, penjajahan gaya baru. Gedung PBB yang megah di New York itu dibangun di atas tanah hibah dari Rockefeller tahun 1948 sebagai hadiah atas pengakuan PBB terhadap negara boneka Israel yang didirikan oleh para elit untuk memecah belah dua saudara keturunan Nabi Ibrahim, Bani Ismail dan Bani Israel. Coba Anda perhatikan, sejak ada World Bank dan IMF 1945, justru lebih banyak krisis ekonomi yang terjadi. Padahal jurusnya sama saja. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. Persis seperti yang terjadi pada Panic 1907 dan The Great Depression 1929. Semua orang tahu, krisis moneter Asia 1998 terjadi akibat ulah spekulan. Mereka tak peduli mata uang Asia hancur, pabrik-pabrik tutup, PHK dan pengangguran. Dan betapa naifnya ketika George Soros datang ke Indonesia, orang menyambutnya dengan karpet merah dan mengeluh-elukannya sebagai orang kaya yang sukses. Ketika terjadi lagi krisis 10 tahun kemudian, 2008, orang sedunia kaget lagi. Padahal jurusnya itu juga. Ekonomi dibiarkan menggelembung, setelah itu dibuatkan memicu hingga semuanya runtuh. Sampai kapan kita mau jadi pelupa yang naif? NASA adalah bagian kecil dari sistem yang besar. Jadi bukan tiba-tiba NASA bohong sendirian. NASA adalah bagian dari konspirasi global. Mesin untuk membuat anggaran negara defisit sehingga harus hutang tiap tahun pada bank sentral swasta. NASA juga merupakan mesin bisnis yang ampuh, mengeruk duit rakyat sedunia lewat berbagai ilusi teknologi komunikasi. Jadi jangan salahkan orang yang beli satelit. Mereka beli dengan uang sungguhan, bukan bikin sendiri. Bagi elit global, jangankan cari uang dengan menipu satelit. Emas milik rakyat Amerika pun mereka jarah terang-terangan tahun 1933. Jangankan menipu satelit di angkasa yang tidak kelihatan, duit dolar di dompet Anda pun mereka bisa kibuli. Anda pikir dolar itu uang yang di-backup dengan emas, mata uang yang paling terpercaya di seluruh dunia. Padahal itu adalah surat utang kepada bank sentral swasta. Apa sasaran akhir dari elit global, Illuminati? Apa yang akan mereka lakukan dengan hutang-hutang negara yang sudah pasti tak akan bisa dibayar? Itu akan dijadikan senjata untuk memaksakan deal baru, mata uang tunggal dunia di bawah sistem yang mereka ciptakan. New World Order, One World Currency, One World Government. Mereka akan menanamkan chip di tubuh Anda. Paspor, kredit card, asuransi, dan riwayat kesehatan dimasukkan dalam chip itu sehingga Anda tak bisa menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan Mark of the Beast. Jangan pikir ini science fiction. FDA di Amerika sudah menyetujui sistem chip ini. Jika melalui pemaparan ini Anda masih merasa bahwa PBB, World Bank, IMF, NASA adalah lembaga yang suci dari yang suci, lembaga penyelamat dunia yang terpercaya, maka pemaparan ini bukan untuk Anda. Silakan pegang apa yang Anda percaya. Tentang konspirasi bumi datar ini, tak ada yang memaksa Anda untuk percaya, dan tak ada yang berhak melarang Anda untuk percaya. Tak perlu bermental fasis seperti Hitler yang semua orang harus setuju dengan pendapatnya sendiri. Bebas-bebas saja. 90% adalah followers, mengikuti saja apa kata mayoritas dan otoritas. Yang membuat perubahan bukan followers yang mayoritas itu, melainkan justru sekelompok kecil orang. Jika lewat pemaparan ini Anda merasa bahwa mungkin ada kebohongan yang diterapkan dalam sistem, barulah kita membahas soal flat earth. Jadi berangkatnya dengan mempertanyakan sistem yang ada sekarang dulu, bukan tiba-tiba mengajukan teori baru. Flat earth adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang zalim. Pada episode terakhir, realitas flat earth, kita akan simpulkan apa yang sebaiknya dilakukan. Kepada siapa sebaiknya flat earth didiskusikan, tak perlu pada semua orang. Setelah itu, kita akan simpulkan beberapa pertanyaan tentang flat earth, seperti matahari dan bulan, siang dan malam, pergantian musim, meteor, apa yang ada di perut bumi, dan lain-lain. Terima kasih.